Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdul Fauzan hafizahullah taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas seputar materi masih di bab yang pertama, yaitu tentang apa itu tauhid. Bab kitab tauhid, dalil-dalil yang menunjukkan makna tauhid itu sendiri. Kita lihat di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau penulis membawakan sebuah athar, sebuah hadis atau sebuah athar dari sahabat. Kata beliau, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kita lihat di sini, siapakah Ibnu Mas'ud? Kata beliau, Ibnu Mas'udin huwa Abdullah bin Mas'ud. Namanya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Hubaib al-Hudali. Sahabiyun jalilun, seorang sahabat yang mulia, minas sabiqinal awwalin. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, min kibari ulama sahabah, dan termasuk ulama besarnya sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi nggak semua jadi ulama. Sahabat Nabi nggak semua jadi orang-orang alim. Ada yang kemudian artinya nggak semua berfatwa, gitu. Cuma beberapa orang saja di kalangan para sahabat Nabi yang puluhan ribu itu yang kemudian berfatwa, yang kemudian mengajar, istilahnya begitu. Kemudian la zaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermulazamah belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat lama. Tufiya sanata, beliau wafat pada tahun Isnin wasalasin, pada tahun 32 Hijriah. Itu biografi Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man aroda, siapa saja yang ingin, katanya, siapa saja yang ingin an yanzura, untuk melihat ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasiat? Wasiat itu apa sih? Wasiat wal amru al muakkadu al muqarriru. Wasiat adalah al amru, perintah, al muakkad, yang ditekankan, al muqarriru, yang paten. Jadi itu namanya wasiat. Wasiatnya Nabi adalah perintahnya Nabi, kemudian ditekankan, sangat ditekankan, dan kemudian muqarrir, sudah paten. Kata Ibnu Mas'ud, siapa saja yang ingin melihat, ingin tahu apa itu wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamu, yang ada stempelnya. Wasiatnya Nabi yang ada stempelnya. Nah, khatam itu apa sih? Khatamuhu, khatam bi fathit ta'i wa kasriha. Khatam itu bisa dibaca khatam, bisa dibaca khotim. Kalau di fathah ta'nya itu halqatun dzatu qassin. Itu cincin yang punya ukiran, min ghairihi, dari selainnya. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beliau punya cincin yang jadi stempel surat. Kalau teman-teman pernah lihat film-film zaman dulu, itu biasanya kalau nulis surat, mengirimkan sesuatu, itu supaya legal, supaya sah, itu nggak dilem. Kalau sekarang kan dilem.
Kalau dulu dikasih lilin, kemudian lilinnya itu distempel. Nah, stempelnya itu biasanya pakai cincin. Jadi kalau itu sudah dibuka berarti udah ada yang dibuka, udah ada yang buka. Nah, di sini kata beliau siapa saja yang pengen ngelihat, gitu, pengen membaca wasiatnya Nabi Muhammad SAW yang ada stempelnya berarti resmi. Gitu. Maka kata beliau, wa khotamtu alal kitabi bimakna tobatu. Maksud dari saya mengkhotam, saya menstempel satu kitab itu maksudnya tobatu. Saya mencetaknya, saya apa namanya, iya menstempel begitu. Jadi ini istilahnya wasiatnya resmi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah Ibnu Mas'ud pengen ngasih tahu siapa saja yang pengen tahu wasiat resmi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka hendaknya dia membaca surat atau membaca ayat di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Fal yaqra, maka hendaknya dia membaca qaulahu ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu ahla, qul ta'alu atslu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah, kemarilah aku bacakan untuk kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Itu kemarin sudah di dua pertemuan sebelumnya. Kemudian ila qaulihi ta'ala sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Nah, ini wasiat resminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 10 wasiat itu kenapa disebut wasiat resminya Rasulullah? Karena itu apa namanya disebut intisarinya Islam ada di situ. Jadi kalau mau yang tahu silakan dilihat rekaman kajian yang sebelumnya. Sekarang makna global dari ayat tersebut. Kata beliau, al-makna al-ijmaliyu lil athar. Makna global dari athar tersebut, dari perkataan sahabat tersebut. Apa maknanya? Yadkuru Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud itu mengingatkan, radhiyallahu ta'ala, beliau mengingatkan, anna bahwasanya, ar-rasula, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lamma wasso, tatkala beliau berwasiat, lam yuwassi, tidaklah beliau berwasiat illa bima wasso bihillahu ta'ala, kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan. Jadi itu Ibnu Mas'ud pengen ngasih tahu ini maksudnya bagaimana, ceritanya bagaimana sih, nanti kita lihat. Jadi athar ini ada sebab munculnya, sebab ada ceritanya kenapa kemudian Ibnu Mas'ud ngomong begitu. Siapa saja yang pengen tahu wasiatnya Nabi maka hendaknya dia membaca ayat tadi. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad wassa bima fi hadhil ayat. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat dengan apa yang berada di dalam ayat tadi, surat Al-An'am tadi. Di anna subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala qad khatama, itu sudah menutup kulla ayatin minha, setiap ayat dari surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 tadi dengan mengucapkan dengan firman-Nya dzalikum wassaqum bihi. Demikianlah yang demikian itu Allah telah mewasiatkan untuk kalian. Nah, itu apa namanya? Wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap wasiat Allah juga otomatis wasiatnya Rasulullah. Nah, kenapa Ibnu Mas'ud ngomong begini? Nah, ini sebabnya nih ceritanya. Wa inna maqala Ibnu Mas'udin. Hanyalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata demikian lamma qala Ibnu Abbasin, tatkala Ibnu Abbas, sahabat yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu beliau mengatakan inna, sesungguhnya ar-roziyata, sesungguhnya roziyah, musibah, kullur roziyat, yang paling besar. Ini kata Ibnu Abbas. Sebesar-besar musibah mahala bainana wa baina an yaktubalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Itu apa saja yang menghalangi antara kita dengan antara wasiat yang akan ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Jadi ceritanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelang wafat, itu beliau pernah punya keinginan untuk menuliskan wasiat kepada para sahabat. Jadi beliau
pernah ingin menuliskan wasiat yang ditujukan kepada para sahabat. Pesan lah begitu, pesan kepada para sahabatnya. Dibikin satu kitab gitu, dan itu jadi wasiat resmi, jadi wasiatnya resmi Rasulullah. Tapi setelah itu beliau kemudian nggak jadi menulis wasiat itu. Setelah dipikir-pikir, oke, nggak perlu. Kemudian beliau nggak jadi menuliskan wasiat tersebut. Tapi para sahabat, sebagian para sahabat ada yang menyesalkan. Terus kemudian Rasulullah wafatkan. Kemudian para sahabat sebagian ada yang menyesalkan. Wah, kalau Rasulullah itu nulis wasiat untuk kita, wah itu luar biasa sekali kan gitu kan. Kenapa Rasulullah nggak jadi nulis gitu? Nah itu salah satu yang menyesalkan demikian adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata begitu. Sesungguhnya musibah yang paling besar itu kita terhalang dari wasiat yang akan dituliskan oleh Rasulullah. Jadi wasiat ini dianggap pengganti, 10 wasiat itu dianggap sebagai pengganti wasiat yang akan dituliskan oleh Rasulullah. Kemudian fadzakkarahumul Ibnu Mas'udin. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu mengingatkan kepada para sahabat, anna indahum, bahwasanya di sisi mereka, artinya kalian itu sudah punya minal Qur'ani ma yakfihim. Sudah punya Al-Qur'an yang mencukupkan itu. Jadi kalian sudah punya Al-Qur'an, sudah punya Al-Qur'an, sudah punya As-Sunnah. Jadi seandainya Rasulullah menuliskan wasiat pun, ya isinya nggak jauh-jauh dari itu. Fa innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawassa. Seandainya beliau berwasiat, menuliskan wasiat, jadi menuliskan wasiatnya, lam yuwasi, beliau tidak akan pernah berwasiat illa bima fi kitabillah, kecuali dengan apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Jadi sebab munculnya athar tadi adalah karena dulu Rasulullah itu pernah pengen nulis wasiat menjelang wafatnya, pengen nulis satu kitab yang kemudian ditujukan kepada para sahabat, kemudian nggak jadi. Nah, sebagian para sahabat ada yang menyesalkan, kok Rasulullah nggak jadi nulis. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud itu kemudian mengingetin, loh kita kan sudah punya Al-Qur'an. Kalau kamu pengen tahu isi wasiatnya Rasulullah yang resmi gitu, yang ada stempelnya, maka bacalah ayat tadi, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Jadi seolah-olah seperti itu. Jadi kalau kita mau tahu seandainya Rasulullah nulis wasiat, itu isinya apa? Lihat di surat Al-An'am 151 sampai 153. Kemudian munasabatu hadzal athari lil bab. Hubungan antara athar ini dengan bab. Kenapa athar ini ditulis di dalam bab kitab tauhid gitu? Hubungannya apa? Kata beliau, bayanun. Athar ini adalah penjelasan annama dzukira, bahwasanya apa saja yang disebutkan fi hadil ayat, di dalam ayat ini, kama huwa wasiyatullahi, sebagaimana itu wasiat Allah Subhanahu wa taala, fa huwa wasiyatu rasulih, maka itu juga wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anna rasula, karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusi bima ausallahu bihi, itu berwasiat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan. Jadi intinya wasiatnya Allah dengan wasiatnya Rasulullah itu pasti sama. Kemudian faedah dari ucapan Ibnu Mas'ud. Apa? Yang pertama, mayustafadu min qauli Ibnu Mas'ud. Yang pertama adalah ahamiyatu hadil wasaya al-asyar. Ini menunjukkan keutamaan atau pentingnya 10 wasiat tadi. Ingat 10 wasiat itu kalau kita teliti benar-benar, itu inti syariat Islam benar-benar ada di situ. Jadi mulai dari larangan kepada kesyirikan, kemudian larangan berbuat jelek kepada orang tua, larangan durhaka kepada kedua orang tua, larangan mendekati perbuatan-perbuatan keji, maksiat, larangan untuk berbuat curang dalam timbangan dan seterusnya. Itu isinya inti syariat Islam. Inti syariat Islam ada di 10 wasiat tersebut. Maka itu menunjukkan sangat penting. Kemudian yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusi bima ausal bihillahu subhanahu wa ta'ala. Rasul itu pasti berwasiat dengan apa yang Allah wasiatkan. Nggak mungkin ada wasiat baru gitu. Nggak mungkin ada wasiat baru. Karena segala sesuatu sudah Rasulullah sampaikan. Fakullu wasiyatin lillah.
maka setiap wasiat milik Allah fahiya wasiatun lirrasul. Maka itu juga wasiat miliknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, athar ini menunjukkan umku ilmi sahabah, dalamnya keilmuan para sahabat. Kalau sahabat yang memang ulama itu keilmuannya itu sangat dalam dan mendetail. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud paham gitu ya. Apa namanya? Kira-kira wasiat apa yang akan dituliskan oleh Rasulullah. Karena ketika sebagian sahabat yang menyesalkan, kok nggak jadi ditulis. Nah, ini loh. Kalau kamu pengen tahu kira-kira wasiat apa yang akan dituliskan oleh Rasulullah, lihat ayat ini. Itu menunjukkan kedalaman ilmunya para sahabat. Kemudian wadiqatu fahmihim li kitabillah. Dan dalamnya pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an. Begitu. Baik. Kemudian setelah beliau membawakan asar yang seperti itu, beliau kemudian membawakan hadis yang lain, Kemudian kata beliau rahimahullah, wa an Mu'adz bin Jabalin, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau menjelaskan siapa Mu'adz bin Jabal. Mu'adz huwa Mu'adz bin Jabalin ibni Amrin ibni Ausin ibni Ka'bin ibni Amrin al-Khazraji al-Ansari. Beliau Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Sahabat Ansor berarti. Mu'adz bin Jabal termasuk sahabat Ansor. Sahabiyun jalilun, seorang sahabat yang mulia, masyhurun dan masyhur terkenal. Min a'yanis sahabah, termasuk tokohnya para sahabat. Mu'adz bin Jabal termasuk tokohnya para sahabat. Wa kana mutabakhiran fil ilmi wal ahkami wal qur'ani. Dan beliau itu mutabakhir. Tabakhir itu ilmunya meluas gitu, kayak laut gitu. Sangat alim terhadap ilmu, hukum-hukum dan Al-Qur'an. Jadi termasuk juga golongan ulamanya sahabat. Ingat tadi tidak semua sahabat itu jadi ulama, tidak semua sahabat jadi orang yang berfatwa. Hanya sebagian saja yang kemudian jadi ulama yang berfatwa. Kemudian syahidah ghazwat Badrin. Beliau ikut perang Badar. Jadi syahidah ghazwat Badrin itu bukan mati syahid di perang Badar ya, tapi ikut perang Badar, peserta perang Badar, alumni perang Badar. Wa ma ba'daha, dan perang-perang yang lain. Wastakhlafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prestasinya ya. Beliau alumni perang Badar. Alumni perang Badar itu sudah terjamin. Semua alumni perang Badar itu terjamin. Kemudian selain itu beliau juga ngikut perang-perang yang lain. Kemudian prestasi yang berikutnya, wastakhlafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk beliau sebagai pengganti, sebagai wakil gitu untuk kepada penduduk Mekah di hari Fatu Mekah. Jadi di hari Fatu Mekah Rasulullah menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai pengganti beliau atas penduduk Mekah. Yu'allimuhum dinah. Apa tugasnya Mu'adz bin Jabal? Mengajarkan penduduk Mekah agama. Berarti suruh ngajar. Berarti pengutusan dai itu sudah ada ya. Jadi mengutus ustadz, mengutus dai, mengutus ulama ke daerah-daerah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma ba'atha. Kemudian setelah Mu'adz bin Jabal itu ngajar di Mekah, beliau kemudian diutus oleh Rasulullah ilal Yaman, ke Yaman. Setelah ngajar di Mekah, diutus ke Yaman. Berarti dikirim ke tempat yang lain. Qadian, sebagai qadi, sebagai hakim, wa mu'alliman, dan sebagai pengajar. Jadi selain sebagai pengajar, sebagai dai, beliau juga sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara penduduk Yaman. Mata bisyami, beliau wafat di Syam sanata pada tahun Samaniyata Asyara, pada tahun 18 Hijrah, walahu, dan beliau berumur, nah ini beliau umurnya pendek ya, Samaniyah wasalasun, ya, Samaniyah wasalasin. Beliau umurnya 38 tahun. Beliau umurnya 38 tahun. Jadi ketika wafat berusia 38 tahun.
Ini termasuk pendek gitu ya umurnya ya. Itu Mu'adz bin Jabal. Nah, apa kata Mu'adz bin Jabal? Itu kan apa namanya sahabat perawinya. Kata Mu'adz, kuntu rodifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dulu saya pernah rodifan Nabi, membonceng Nabi. Rodif, apa itu rodif? Ar-rodifu huwaladzi tahmiluhu khalfaka ala dhuhrid dabat. Yaitu rodif itu kamu bawa orang di belakangmu di atas hewan tunggangan. Berarti bonceng, bonceng. Jadi Mu'adz bin Jabal pernah bonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai, di atas hewan keledai. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu tawadu ya. Jadi nggak semua sekarang kan ya apa namanya nggak harus seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama itu disupiri, diboncengin. Enggak, ini Nabi bonceng orang. Nabi bonceng orang. Nyetir sendiri, muridnya di belakang diboncengin. Faqala li. Kemudian Rasulullah berkata kepada saya, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Kamu tahu nggak hak Allah atas hamba itu apa? Atadri ai hal ta'rifu. Kamu tahu nggak, kamu paham nggak apa sih hak Allah atas hamba? Wa haqqul ibadi atau Allah, dan hak hamba atas Allah. Apa maksud hak Allah atas hamba? Kata beliau di sini, hakullahi, hak Allah adalah ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal ibad. Hak Allah atas hamba maksudnya apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu hak bagi dia, wa yaj'aluhu, dan Allah jadikan hal tersebut mutahattiman, kewajiban 'alal ibad, kepada seorang hamba. Jadi itu kewajiban kita. Kamu tahu nggak kewajiban kamu kepada Allah? Maksudnya begitu. Kamu tahu nggak kewajiban kamu kepada Allah? Kemudian hak hamba atas Allah. Apa maksud hak hamba atas Allah? Maksudnya maka tabahu ala nafsihi. Apa saja yang Allah catat, Allah wajibkan hal tersebut ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Jadi nggak ada yang bisa membuat apa namanya memberikan Allah itu status kewajiban, nggak ada. Allah yang mewajibkan. Tapi di sini maksudnya Allah mewajibkan atas dirinya sendiri sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk tafaddulan, sebagai bentuk kemurahan dari Allah, wa ihsanan, dan sebagai bentuk kebaikan dari Allah. Bukan dia itu bentuknya apa namanya kewajiban yang harus dilakukan, tapi ini bentuk kemurahan Allah. Iya, Allah lakukan itu, tapi bentuknya kemurahan, bentuknya kebaikan dari Allah. Apa itu? Kultu, kemudian ketika ditanya begitu, Mu'adz bin Jabal jawabnya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah jelaskan, Haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba, artinya kewajiban hamba yang harus dilakukan kepada Allah, itu apa? An ya'buduhu, yaitu satu, mereka menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a. Yang kedua, jangan mereka berbuat syirik kepada Allah sama sekali sedikit pun. Itu kewajiban hamba atas Allah. Kemudian hak hamba atas Allah itu apa? Yang Allah wajibkan untuk dirinya sebagai bentuk kemurahan kepada kita itu apa? Wa haqqul ibadi Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba, yaitu Allah tidak akan mengadab man yusyriku bihi syai'a, siapa saja yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Itu kewajiban Allah yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri sebagai bentuk kemurahan. Allah nggak akan mengadab siapapun yang tidak pernah berbuat syirik. Nah, ketika mendengar kayak gini, apa reaksi Mu'adz bin Jabal? Kultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas. Boleh nggak saya itu ngasih apa nama bisyarah, ngasih berita gembira ini kepada orang-orang? Boleh nggak saya kasih tahu berita gembira ini? Maksudnya ukhbiruhum bidzalika liyassaru bihi. Saya kabarkan kepada mereka supaya mereka senang. Nah, begitu. Apa kata Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, la tubasyirhum, jangan kamu kasih tahu, jangan kamu apa namanya beritakan kepada mereka. Fayat takilu, nanti mereka ittakil, nanti mereka ittakil.
Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa maksud dari ittaqi? Yattaqilu maksudnya ya'tamidu ala dzalik. Jangan kamu kasih tahu, nanti mereka bersandar atas hal tersebut, fayat furuku, dan kemudian mereka meninggalkan at-tanafusa, tanafus, saling berlomba-lomba, fil a'malis solihat, dalam amal soleh. Nanti, oh iya kan, yang penting saya sudah tidak berbuat kesyirikan. Saya ibadahnya standar-standar aja, nggak ada masalah gitu kan. Kata Rasulullah, jangan, nanti mereka kayak gitu. Kok disampaikan? Ya karena ini disampaikan kepada beliau oleh Mu'ad menjelang beliau wafat. Menjelang beliau wafat. Al-makna al-ajmaliul hadis. Makna global dari hadis tadi. Apa maknanya? Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aroda, beliau menginginkan an yubayyina, untuk menjelaskan wujubat tauhid, wajibnya tauhid alal ibadi wa fadlahu, atas hamba dan keutamaan tauhid. Jadi Rasulullah itu sebenarnya pengen ngasih tahu tauhid itu wajib dan tauhid itu punya keutamaan. Keutamaannya apa? Nanti nggak dapat azab nanti di akhirat kalau kamu bertauhid. Tapi fa'alqa dzalika. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu bisi gotil istifham, dengan bentuk tanya jawab. Dengan bentuk tanya jawab. Kalau langsung dikasih tahu, muat, muat, tauhid itu wajib, gitu kan? Kalau kamu bertauhid, maka kamu nggak akan diadab. Itu akan beda dengan cara Rasulullah ngasih tahunya begini. Muat, kamu tahu nggak hak Allah itu apa? Dan hak hamba atas Allah itu apa? Beda nggak? Akan terasa bedanya daripada langsung ngomong, Muat, tauhid itu wajib. Kalau kamu bertauhid, kamu nggak akan diadab. Intinya itu. Tapi Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang pengajar, itu beliau menyampaikannya dalam bentuk tanya jawab. Supaya apa? Liyakuna awqa'a fin nafsi, supaya dia lebih menancap di dalam jiwa, wa blagha fi fahmil muta'allimi, dan lebih ablag, dan lebih lebih jelas gitu dalam pemahaman orang yang belajar. Jadi bentuk tanya jawab itu sudah biasa ya. Kalau kita ngasih taunya pakai bentuk tanya jawab, diskusi, itu lebih enak daripada langsung wajib, tauhid wajib. Kalau kamu bertauhid, nanti kamu nggak diadab. Itu kurang. Ini namanya balaghah, ini namanya gaya bahasa. Makanya Rasulullah Muhammad itu termasuk orang yang gaya bahasa itu paling luar biasa begitu ya. Cara menyampaikannya itu paling luar biasa. Mungkin kalau teman-teman ada yang dipelajar di public speaking, bisa dipelajari itu bagaimana public speakingnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di Muadzin kepada Muad fadla tauhid, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid itu apa tadi? Tidak Allah adab sedikit pun, tidak Allah kasih adab. Maka istadzana Muad. Muaz minta izin. Wah, ternyata tauhid itu keutamaannya besar sekali. Kemudian Muaz minta izin. An yukhbiru dzalika an-nasa. Supaya beliau ngasih tahu kepada orang-orang. Supaya apa? Liyastabshiru. Supaya mereka senang dengan berita gembira tersebut. Ini kan berita gembira. Berita yang luar biasa gitu kan. Gak dapat adab. Siapa yang pengen diadab? Kan gak ada. Syaratnya satu, jangan berbuat syirik. Kemudian apa? Famana'ahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang, Nabi cegah beliau sallallahu alaihi wasallam min dzalika, dari hal tersebut. Apa alasannya? Khaufan, karena khawatir, min an ya'tamidan nasu ala dzalik. Orang-orang nanti bersandar kepada itu saja. Fayuqallilu minal a'mali sholihati. Kemudian mereka menjadi sedikit beramal soleh. Sedikit beramal soleh. Nah ini makanya pentingnya para dai ketika menyampaikan itu. Rasulullah menyampaikan ini nggak ke semua orang, cuma ke Mu'adz saja, karena beliau tahu Mu'adz ini cocok, pantas untuk disampaikan ini. Mu'adz menyampaikan ini menjelang wafatnya supaya beliau tidak dituduh menyembunyikan ilmu, begitu. Kemudian para dai juga ketika menyampaikan ini, mereka harus juga
pintar dalam menyusun kata. Jangan sampai mereka setelah tahu ini malah jadi malas untuk melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh sunnah ya, kalau wajib jelas wajib. Tapi kalau sunnahnya jadi malas. Oh ya sudah kan, saya kan sudah beramal dengan amalan wajib. Nah itu harus pintar-pintar bagaimana caranya menyusun strategi supaya mereka tidak bersandar kepada hadis ini saja. Nah kemudian kata beliau, munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Anna fihi, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat tafsir tauhid. Tafsir tauhid tadi ya, yaitu menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik. Bi annahu ibadatullahi wahdah. Apa itu? Beribadah kepada Allah saja, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kalau ketika kita lihat judul kitabnya Kitab Tauhid, kitab tauhid. Tauhid yang dimaksud itu apa? Ibadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik. Itu maksud dari kitab tauhid. Kitab yang menjelaskan wajib beribadah kepada Allah saja dan jangan berbuat syirik. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqibal himara. Tatkala beliau menunggangi keledai. Teman-teman pernah lihat keledai nggak? Keledai itu hewan yang kalau dilihat itu kurang bagus gitu dibandingkan dengan kuda. Kuda itu kan gagah gitu. Rasulullah naik keledai biasa, nggak harus kuda yang mahal, yang gagah, yang keker, yang warnanya putih gitu. Berkuda dengan kuda putih gitu. Enggak, Rasulullah biasa. Tunggangannya cuma keledai. Ada keledai ditunggangi nggak ada masalah gitu. Misalkan kalau zaman kita gitu ya, zaman sekarang adanya motor Supra gitu nggak ada masalah. Rasulullah SAW menunggangi keledai. Wa ardafa alaihi, dan Rasulullah bonceng orang di belakangnya. Bukan, saya kan nabi, kamu yang nyetir dong. Masa nabi suruh nyetir? Enggak. Rasulullah nyetir tetap menunggangi. Sahabatnya di belakang. Gitu. Kalau sekarang mungkin ustadznya nyetir, santrinya di belakang, nggak ada masalah, nggak harus santrinya yang nyetir. Gitu. Khilafah ma'alaihi ahlul kibri. Ini berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sombong. Harus kendaraannya mewah dan dia harus disupirin, nggak boleh. Masa saya yang nyupir gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini membolehkan, ini menunjukkan jawazul irdafi ala dabati idza kanat tatiqu dzalik. Bolehnya bonceng di atas hewan tunggangan kalau hewan tunggangnya mampu. Boleh bonceng. Boncengan boleh kalau hewan tunggangannya mampu. Kemudian yang ketiga, at-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab. Ngajar itu bisa dengan metode tanya jawab. Bisa dengan metode tanya jawab. Tadi Rasulullah tanya, kamu tahu nggak hak Allah atas hamba? Padahal bisa langsung. Tauhid wajib. Kalau kamu nggak berbuat syirik, kamu nggak akan diadab oleh Allah. Tapi Rasulullah pakai metode yang lain. Yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lamu yan bagilahu an yaqula Allahu a'lam. Yang keempat, siapa saja yang ditanyakan dengan sesuatu yang dia nggak tahu, maka hendaknya dia menjawab Allahu a'lam, wallahu a'lam. Jadi jangan malu untuk ngomong nggak tahu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini yang ngomong sahabat. Sahabat. Jadi kalau kita ditanya, "Mas, kamu tahu nggak?" Nggak tahu saya, wallahu a'lam. Itu nggak ada masalah. Yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad. Faedah dari hadis ini adalah mengetahui hak Allah atas hamba, yaitu apa? Wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Itu mereka menyembah Allah saja, tidak berbuat sekutu kepadanya. Yang keenam, annaman lam yajtani basyirka lam yakun atian bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surati. Faedah yang keenam, bahwasanya siapa saja yang tidak menjauhi kesyirikan, dia belum beribadah kepada Allah secara hakikat. Walau abadahu fis surah, meskipun dia menyembah Allah dalam satu keadaan dalam beberapa kondisi. Artinya pelaku kesyirikan itu tidak dianggap beribadah kepada Allah, meskipun dia beribadah kepada Allah dalam beberapa kondisi. Cara hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia mendua dalam ibadah. Kemudian yang ketujuh, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh terhadap tauhid. Kemudian yang ketujuh, tafsirut tauhidi wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirki.
Hadis ini menunjukkan tafsiran tauhid, bahwasanya tauhid itu apa? Ibadatullahi wahdah wa tarku syirik. Beribadah kepada Allah saja, meninggalkan kesyirikan. Harus dua ini baru disebut tauhid. Kalau satu saja, maka bukan tauhid. Yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruh atau bima yasirruh. Disunnahkannya untuk memberikan berita gembira kepada sesama muslim dengan sesuatu yang membuat dia senang. Yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Bolehnya menyembunyikan ilmu. Sebagian ilmu kita simpan dulu untuk maslahat. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Tergantung nanti audiensnya kayak gimana. Yang ke-11, ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimihi. Hadis ini juga menunjukkan adab seorang santri kepada gurunya, kepada pengajarnya. Bahwasanya kalau ditanya, ya kalau nggak tahu, jawab nggak tahu. Begitu. Gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Yang benar tanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu.